Perkenalkan, nama saya Rotua Artauli Syombing dengan NIM D1D022056 kelas R003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep hutan lestari dengan dosen pengampu Bapak Dr. Marwoto, Shut MSI. Konsep hutan lestari didefinisikan sebagai pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara ekologis, ekonomi, dan sosial dengan tujuan untuk mempertahankan fungsi ekologis hutan, menghasilkan manfaat ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat yang bergantung pada hutan. Dari konsep hutan lestari ini, beberapa definisi hutan lestari yang mencakup aspek utama, yaitu yang pertama, konservasi keanekaragaman hayati, di mana hutan lestari bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Yang kedua yaitu pemeliharaan fungsi ekosistem, di mana pemeliharaan ini hutan lestari memprioritaskan pemeliharaan fungsi ekosistem seperti penyediaan air, siklus nutrisi, kontrol iklim, dan penyerapan karbon. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Meskipun hutan lestari mengutamakan pelestarian ekonomi, konsep ini juga mengakui kebutuhan manusia akan sumber daya hutan. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial dan ekonomi. Hutan lestari memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan tersebut. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti hak-hak, nilai sosial, ekonomi, dan ekologis. Manfaat konsep hutan lestari. Manfaat utama dalam menerapkan konsep hutan lestari dalam pengelolaan sumber daya hutan sangatlah penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem hutan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ada 5 manfaat konsep hutan lestari dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu yang pertama, konservasi biodiversitas. Hutan lestari membantu dalam melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Dengan mempertahankan habitat alami mereka, hutan lestari memberikan perlindungan bagi spesies yang terancam punah, serta memungkinkan evolusi dan adaptasi yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu manfaat konservasi air dan tanah. Hutan yang lestari dapat berfungsi sebagai penjaga alam bagi siklus air dan menjaga kualitas tanah. Akar pohon akan menyimpan tanah dan mengurangi erosi tanah, sementara pepohonan yang menyaring air hujan dan mengatur aliran air permukaan serta menyimpan air tanah. Manfaat yang ketiga yaitu regulasi iklim. Hutan berperan penting dalam mengatur iklim global dengan menyerapkan karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskannya sebagai oksigen melalui proses fotosintesis. Hutan yang lestari membantu mengurangi energi gas rumah kaca dan membantu dalam memitigasi perubahan iklim. Manfaat yang keempat yaitu kesejahteraan manusia. Hutan menyediakan berbagai sumber daya alam yang penting bagi kesejahteraan manusia, seperti kayu, obat-obatan, makanan, serta bahan baku industri. Selain itu, hutan yang lestari juga memberikan layanan ekosistem yang tidak langsung, seperti rekreasi, pariwisata, dan regulasi iklim yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Yang kelima yaitu mengurangi konflik sosial. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi konflik antara masyarakat lokal, pemerintah, dan industri dengan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dan diakomodasi. Prinsip-prinsip konsep hutan lestari. Prinsip utama dalam konsep hutan lestari adalah memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dan hutan tidak melebihi kapasitas alam untuk memperbarui dan mempertahankan ekosistemnya. Prinsip ini diterapkan melalui pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk pemeliharaan keanekaragaman hayati, menjaga kesuburan tanah, mengendalikan pemanenan kayu, dan membatasi aktivitas manusia agar tidak merusak ekosistem. Berikut beberapa prinsip-prinsip dalam hutan lestari, yaitu yang pertama, pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Ekosistem pada hakikatnya adalah keterkaitan dan interaksi antar komponen-komponen penyusun ekosistem dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu pengelolaan hutan menyeluruh. Suatu pendekatan yang memandang bahwa manusia dan lingkungannya harus diperlakukan sebagai suatu kesatuan.
Yang ketiga yaitu pengelolaan hutan dilaksanakan dengan berlandaskan keterpaduan atau integrate. Pendekatan yang bersifat terpadu dalam pengelolaan yang ditujukan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya manfaat dari yang mungkin diperoleh, seperti dalam batas-batas dampak sosial dan lingkungan yang masih dapat diterima dengan meminimalkan terjadinya risiko konflik dan biaya. Yang keempat yaitu pengelolaan hutan berdasarkan pada proses monitoring. Monitoring yang efektif akan membantu pengelola untuk menindaklanjuti konsekuensi terhadap suatu tindakan manajemen tertentu, mendapatkan informasi tentang kejadian yang tidak diharapkan, serta mengukur besarnya penyimpangan dari tujuan pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu pengelolaan hutan melibatkan partisipasi seluruh pihak terkait. Keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan diperlukan untuk menjamin tercapainya kepuasan pihak yang berkepentingan pada tingkat tertentu, khususnya dalam keseimbangan fungsi-fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari ekosistem hutan. Yang ketujuh yaitu pengelolaan hutan diarahkan pada pencapaian tujuan multi kriteria. Pengelolaan ekosistem hutan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Manfaat hanya dimungkinkan jika pengelolaan ekosistem dilakukan berdasarkan daya dukung dari ekosistem yang bersangkutan. Yang kedelapan yaitu pengelolaan hutan bersifat menyeluruh, adalah suatu pendekatan yang memandang bahwa manusia dan lingkungannya harus diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Yang kesembilan yaitu pengelolaan hutan berlandaskan ilmu pengetahuan yang logis dan penilaian yang baik. Pengelolaan ekosistem sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas informasi tentang ekosistem yang menjadi objek pengelolaan yang tersedia, serta konsep ilmu pengetahuan yang dipahami dan dapat digunakan untuk melandasi sebagai kebijaksanaan dan keputusan yang akan dibuat oleh pengelola hutan lestari. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai konsep hutan lestari, yaitu yang pertama, kebijakan. Tantangan utama dalam hal kebijakan termasuk kurangnya konsistensi dan implementasi kebijakan, serta masalah-masalah seperti legalitas kepemilikan lahan, reformasi agraria, dan penegakan hukum yang lemah. Pemerintah tidak memiliki kapasitas dan keterampilan untuk menjadi fasilitator dalam menyelesaikan setiap konflik pengelolaan hutan, lemahnya kelembagaan kehutanan di tingkat lapangan. Yang kedua yaitu teknis. Tantangan termasuk deforestasi ilegal, degradasi lahan, kebakaran hutan, serta perencanaan tata ruang yang tidak tepat dan tidak berkelanjutan. Rapuhnya sistem pengamanan aset sumber daya hutan, administrasi perizinan tanpa kebijakan yang dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu sosial. Tantangan sosial meliputi konflik antara kepentingan penggunaan lahan, hak-hak masyarakat adat, ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Adanya ketakutan dari masyarakat lokal untuk menuntut haknya terhadap sumber daya hutan yang ada, adanya ketidaksepahaman dalam pemaknaan nilai dan tujuan dari pengelolaan sumber daya hutan antara masyarakat lokal dan para pelaku pengusahaan hutan, serta rendahnya pendidikan dan taraf kehidupan di sekitar masyarakat kawasan hutan, dan juga ketidakjelasan status legalitas lahan. Baiklah, demikian hasil penjelasan materi tentang konsep hutan lestari. Sekian dan terima kasih.